Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu, kami dari kelompok Prakrin yang ditempatkan di Pusdatin Kementerian Perhubungan. Kami beranggota 5 orang. Saya, Miko, Luffy, Hafiz, Irham, dan Ilham. Berikut daftar isi. Instansi. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi dan bertugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggara sebagian tugas pemerintah di bidang perhubungan. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, mengolah barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Berikut struktur organisasi. Berikut visi dan misi. Visi. Visi Kementerian Perhubungan adalah terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman, security, selamat, safety, nyaman, comfortable, tepat waktu, postality, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air, serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan sumber daya manusia, dan menegak hukum secara konsisten. Berikut kegiatan Prakrin bulan April sampai Mei 2023. Tujuan kegiatan Prakrin. Tujuan Prakrin diadakan bagi siswa atau siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk meningkatkan mutu dan wawasan dasar dalam dunia usaha atau dunia industri. Prakrin adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya. Tujuan prakrin tersebut penting diketahui oleh para siswa agar siswa dapat melaksanakannya dengan maksimal. Pasalnya, prakrin mempunyai banyak manfaat yang dapat menumbuhkan etos kerja yang tinggi dan sifat dewasa yang lebih profesional ketika terjun di dunia usaha atau dunia industri yang sesungguhnya. Manfaat dari kegiatan yang diwajibkan ini dapat disarankan setelah memahami apa tujuan prakrin tersebut. Tujuan prakrin bagi siswa yang pertama adalah para siswa atau siswi dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Bukan hanya materi yang harus dikuasai, tetapi juga saat terjun ke dunia usaha atau dunia industri. Tujuan prakrin bagi siswa kedua adalah dapat membentuk pola pikir yang konstruktif, pola pikir bagi siswa atau siswi prakrin sehingga dapat melihat peluang untuk masa depan. Tujuan prakrin bagi siswa yang ketiga adalah bisa
melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya sehingga tidak merasa takut atau canggung lagi saat harus berkomunikasi secara profesional dengan banyak orang atau publik. Tujuan prakerja bagi siswa yang keempat adalah bisa membentuk etos kerja yang baik bagi siswa atau siswi prakerin sehingga kedepannya siswa dapat menjadi seorang lulusan yang berkualitas dengan skill dan kemampuan siswa yang dapat dibutuhkan ketika sudah terjun di dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan prakerin bagi siswa yang kelima adalah dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa atau siswi prakerin sesuai di bidang masing-masing. Tujuan prakerin bagi siswa yang keenam adalah dapat menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan berguna bagi siswa untuk dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki dan akan dibutuhkan ketika sudah terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan prakerin bagi siswa yang ketujuh adalah bisa menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha atau dunia industri yang dipilih oleh para siswa sebagai tempat magang. Berikut tools dan software yang dibutuhkan selama prakerin. Tools dan software: laptop, software Excel, Spreadsheet, wireless control, SolarWinds, Webmin, Semper Firewall, VirtualBox, Tangcreeping, Kaber EJ45, Suite Ruji dan Cisco, Kaber Tester atau LAN Tester, Labyrinth Saver, Mesin Absen, NetAlink, Kavan, Envert, Flashdisk, dan Rufus, Zoom, Access Point, Tangga Tools, Box, Security CRT, Putih, CMD. Berikut pemasangan kabel UTP dan crimping ulang RJ45. Pemasangan kabel UTP dan crimping ulang RJ45. Tujuan kegiatan: untuk mendukung konektivitas jaringan LAN, pemasangan baru maupun pemasangan kabel patchcore LAN untuk keperluan berbagai acara event yang dibutuhkan. Koneksi internet via LAN di perangkat user dan memperbaiki kabel UTP yang sudah terpasang dengan isu bottleneck di ruangan dengan cara dikrimping ulang kabel tersebut yang belum up koneksi sampai dengan 1000 Mbit per Mbps dan memasang untuk kegiatan acara Kemenhub. Tools dan software: Tangcreeping, konektor RJ45, Sniper, kabel UTP, laptop, WhatsApp, Envelope. Berikut dokumentasi pemasangan kabel UTP. Berikutnya, mengecek koneksi jaringan Wi-Fi. Mengecek koneksi jaringan Wi-Fi pada ruang kerja user. Tujuan kegiatan: tujuan memastikan PC user terkoneksi dengan internet serta mengukur kecepatan koneksi internet pada ruang kerja sektor sebagai memantau jaringan jangka pendek maupun jangka panjang untuk mendukung kegiatan operasional menjadi lebih baik dan lancar. Tools dan softwarenya: komputer user dan laptop, website Enprov. Berikut dokumentasi kegiatan pengecekan jaringan Wi-Fi. Berikutnya, menginstal ulang dan update Windows. Install ulang dan update Windows. Tujuan kegiatan: bertujuan membantu user dalam mengatasi bug atau error crash yang terjadi pada operation system Windows 10 pada PC user serta memperbarui driver PC pada Windows Update. Tools dan software: laptop atau komputer, dan flash disk. Berikutnya, dokumentasi install Windows dan update Windows.
Berikutnya monitoring jaringan Wi-Fi dan internet. Monitoring jaringan Wi-Fi bertujuan untuk memonitoring jaringan dan menganalisa permasalahan perangkat jaringan Wi-Fi access point yang terpasang di gedung Kementerian Perhubungan Pusat melalui WLC perangkat RUJI untuk melihat utilitas IP pada DHCP server untuk memastikan utilitas pemakaian di setiap lantai tidak melebihi limit yang dibatasi. Memonitoring utilitas paket data dan status online perangkat keras router dan switch yang terpasang pada gedung Kemenhub Pusat melalui SolarWinds. Memonitoring IM Sanfor untuk melihat IP user yang terblok oleh firewall perangkat user yang terdapat malware dan aplikasi VPN ilegal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tools dan softwarenya laptop dan komputer, wireless LAN controller atau WLC, DHCP server, SolarWinds, dan IM Sanfor. Berikutnya dokumentasi monitoring jaringan internet. Berikutnya pengecekan aplikasi Zoom. Pengecekan aplikasi Zoom bertujuan untuk melakukan persiapan sebelum rapat Zoom online pada perangkat user, mengecek performa jaringan dan software aplikasi di Zoom PC user melalui data statistik meliputi audio, video, overall, dan share screen. Jika sudah bagus dari hasil statistik tersebut, lalu kami tes kecepatan koneksinya melalui website kecepatan jaringan Nprof. Tools dan softwarenya ada laptop, Nprof, dan aplikasi Zoom. Berikutnya dokumentasi pengecekan Zoom. Berikut men-setting mesin absensi dan menarik data absensi. Men-setting mesin absensi dan menarik data absensi. Tujuan kegiatan bertujuan untuk memasang alat absensi baru di ruang karyawan dan menarik data absensi setiap bulan untuk keperluan admin user. Tools dan software, laptop atau komputer, mesin absen Magic. Next, berikut men-setting mesin absensi dan menarik data absensi. Berikut membuat desain pamflet acara. Mendesain pamflet melalui aplikasi Canva. Tujuan kegiatan bertujuan untuk membuat pamflet kegiatan acara di lingkungan Kementerian Perhubungan menggunakan software Canva, tools dan software laptop atau komputer aplikasi Canva. Berikut dokumentasi editing pamflet melalui Canva. Berikut konfigurasi switch melalui VirtualBox. Setting router mikrotik di VirtualBox. Tujuan kegiatan bertujuan untuk mengasah skill konfigurasi perangkat jaringan switch dari berbagai merek dan tipe seperti Cisco, Mikrotik, RUJI dengan menggunakan berbagai aplikasi remote access switch seperti PuTTY, Secure CRT, VirtualBox, dan CMD Windows. Tergantung dari sikon konfigurasi dan kondisi pada saat di lapangan. Tools dan software, laptop atau komputer, VirtualBox, Windows, XP ISO, perangkat jaringan switch RUJI, perangkat jaringan switch Cisco, Secure CRT, PuTTY, CMD. Berikut dokumentasi konfigurasi mikrotik. Berikut dokumentasi konfigurasi switch
teruji. Berikut dokumentasi konfigurasi switch Cisco menggunakan Secure CRT. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Berikut dokumentasi konfigurasi switch Cisco menggunakan CMD. Berikut dokumentasi konfigurasi switch Cisco menggunakan PuTTY. Terus mendata perangkat server P6 dan labeling rack server. Mendata perangkat server dan labeling rack server. Tujuan kegiatan bertujuan untuk menginventarisasi perangkat yang ada di server P6 dan melabeling untuk di setiap rack server agar mengetahui posisi perangkat dan tempat perangkat jaringan ditempatkan. Colocation server dari server Kemenhub Pusat ke data center Medan Merdeka Timur. Tools dan software HP mesin label Casio. Berikut dokumentasi mendata dan melabeling rack server serta colocation server. Berikut menganalisasi koneksi WiFi. Menganalisasi koneksi WiFi tujuan kegiatan bertujuan untuk menganalisasi jaringan WiFi menggunakan alat analis netali untuk keperluan pengecekan jaringan WiFi di ruang yang tidak tercover jaringan WiFi atau sinyal lemah pada suatu ruangan dan mengecek jaringan WiFi apakah sinyal WiFi tersebut mengalami intervensi sinyal atau tidak. Dari hasil laporan alat tersebut, kita bisa lakukan pengerjaan penambahan akses point atau pergeseran relokasi akses point WiFi di area ruang yang bermasalah tersebut. Intervensi sinyal, tools dan software netalin kabel UTP. Berikut dokumentasi menganalisasi jaringan WiFi melalui perangkat netali. Berikut pemasangan akses point di ruang satker baru. Pemasangan akses point di ruang satker baru. Tujuan kegiatan bertujuan untuk menambah performa jaringan WiFi di tempat yang belum ada atau di jangkauan jaringan WiFi. Tools dan software, laptop, tangga kabel UTP, toolbox, peralatan penarikan jaringan kabel. Berikut dokumentasi pemasangan akses point baru. Rekap dan absensi prakerin dan kegiatan prakerin. Rekap data absensi prakerin dan kegiatan prakerin. Tujuan kegiatan bertujuan untuk merekap data absensi prakerin selama magang di Kementerian Perhubungan. Tools dan software, laptop dan komputer, Google Spreadsheet. Dokumentasi rekap data absensi prakerin dan kegiatan prakerin. Rekap hasil analisa IP yang terblok oleh Verywell. Rekap hasil IP yang terblok oleh Verywell. Tujuan kegiatan bertujuan untuk merekap data alamat IP yang terblokir oleh Verywell sangkor yang ditampilkan dengan GU dengan tujuan agar network administrator dapat mengetahui jumlah rekapitulasi total IP yang terblokir setiap bulan serta monitoring IP user yang terblokir yang sama Verywell tersebut. Untuk data Excel kumpul IP dapat kami tampilkan dengan alasan kerahasiaan. Tools dan software, laptop atau komputer, Google Spreadsheet. IP terblokir Verywell periode April-Mei 2023. Kesimpulan cara dan penutup. Kesimpulan kegiatan praktek kerja industri ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para siswa dan siswi karena dengan praktek kerja industri bisa membuat siswa dan siswi lebih mengasah soft skill
hard skill, dan lebih mandiri dalam dunia kerja. Industri yang pada dasarnya merupakan sebuah usaha mencari untung mewajibkan para karyawannya melakukan proses kerja yang cepat, terarah, dan disiplin. Dengan begitu kegiatan prakerin di tempat prakerin bisa bekerja dengan lancar semestinya. Saran-saran bagi sekolah, guru, pembimbing diharapkan lebih merinci tentang cara pembuatan laporan yang baik dan benar kepada para siswi yang melakukan prakerin. Guru pembimbing hendaknya mengetahui secara jelas kendala siswa melaksanakan prakerin. Penutup, segala puji bagi Allah, penulis bisa menyelesaikan kegiatan prakerin dan laporan kegiatan praktek kerja industri prakerin dengan kesabaran dan kebahagiaan. Semoga dengan hasil kegiatan selama prakerin di Kementerian Perhubungan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti, dan juga laporan ini bisa memberikan suatu pelajaran untuk angkatan selanjutnya. Dalam penyusunan laporan, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca merupakan modal utama kami untuk meraih tangga kesuksesan akhir. Tiada kata yang paling indah kecuali puji syukur. Alhamdulillah. Sekian daftar pustaka. Terima kasih atas perhatian kami ucapkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat dalam membuat laporan di prakerin ini. Sebelum kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Trimula Jakarta Bapak Riswanto SPD yang telah memberikan kami kemudahan dalam melaksanakan prakerin. Ibu Erika Marpaung STMMTR selaku koordinator kelompok kepegawaian. Bapak Erik Yohanes selaku koordinator kelompok infrastruktur TIK. Ibu Nurmi Perdata dan informasi selaku penyambung kegiatan prakerin. Bapak Arif Rahman SPD selaku koordinator prakerin SMK Trimula Jakarta. Kak Aditya Januar Rizky Hadi Putra selaku instruktur di tempat prakerin. Orang tua yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada saya, Bapak dan Ibu Guru SMK Trimulya. Semua pihak yang turut berbantu dalam pelaksanaan prakerin. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.